Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suparo Bagus Setiadi, NIM D1A019088 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pola tersarang. Pola tersarang disebut juga dengan nested classification yang termasuk one-way classification. Model pola tersarang ini digunakan bila data diperoleh dengan cara pengambilan sampel secara acak pada dua tingkat atau lebih. Ciri-ciri pola tersarang: 1. Grup. Tingkat pertama yang ditentukan secara acak. 2. Subgrup. Tingkat kedua yang dipilih secara acak yang tersarang dalam grup. 3. Subgrup. Tingkat ketiga yang dipilih secara acak yang tersarang dalam subgrup. Semua tingkatan pada pola tersarang bertindak sebagai perlakuan dan penempatannya dilakukan secara acak pada seluruh tempat percobaan atau tanpa batasan tertentu. Maka jumlah sampel dalam setiap tingkatan yang paling rendah bertindak sebagai ulangan. Jumlah sampel atau ulangan dapat sama atau berbeda. Oleh karena itu persoalan plot hilang tanaman atau ternak yang mati tidak menjadi masalah karena analisis data masih dapat dilakukan. Prosedur ANAVA menggunakan data yang sudah disusun dalam tabulasi data. Jumlah dan jenis sumber variansinya ada 4, yaitu variansi total, variansi grup, variansi subgrup dalam grup, dan variansi sampel dalam subgrup dalam. Menghitung nilai variansi kuadrat tengah atau katet. Kekhususan dalam menghitung JK subgrup ialah karena sifat tersarang dalam grupnya. Katet diawali dengan menghitung faktor koreksi atau FK, jumlah kuadrat atau JK, dan derajat bebas. Pengujian hipotesis dan kesimpulan. Nilai F hitung dibandingkan dengan nilai F pada tabel, yaitu F0,05 dan F0,01. Kesimpulan pola tersarang. 1. F hitung lebih kecil dari F0,05 atau P lebih besar dari 0,05, maka kesimpulannya adalah perlakuan tidak menyebabkan perbedaan terhadap variabel yang diamati, atau non-signifikan, atau tidak berbeda, atau NS. 2. F hitung lebih besar dari F0,05 atau P lebih kecil dari 0,05, maka kesimpulannya adalah perlakuan menyebabkan perbedaan nyata terhadap variabel yang diamati, atau signifikan, atau berbeda nyata. 3. F hitung lebih besar dari F0,01 atau P lebih kecil dari 0,01, maka kesimpulannya adalah perlakuan menyebabkan perbedaan sangat nyata terhadap variabel yang diamati, highly signifikan, atau berbeda sangat nyata. Empat, uji beda nyata. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan uji beda nyata pada pola tersarang, yaitu untuk uji beda nyata pada pola tersarang harap diperhatikan penggunaan kate galas pada rumus uji beda nyata yang digunakan, yaitu 1. Untuk menguji perbedaan antar pejantan, maka kate antar induk sebagai kate galas. 2. Jika untuk menguji perbedaan antar induk dalam pejantan, maka kate antar sampel sebagai kate galas. B. Hal lain yang harus diperhatikan adalah jumlah ulangan dari setiap perlakuan yang harus dibandingkan jika ulangan bersifat unequal. C. Untuk membandingkan antar induk, hanya dapat dilakukan perbandingan antar induk subgrup dalam masing-masing pejantan grup. Tidak dapat membandingkan antar induk dari pejantan yang berbeda.
Terima kasih atas penjelasan yang telah disampaikan. Semoga ilmunya dapat bermanfaat.